Nah, bener kan apa yang saya bilang? Sudah nggak jauh dari unek-unek saya pokoknya. Yang saya ucapkan terjadi pula. Kita simak berikutnya. Guys, ada berita baru nih. Tara, mak, jreng. Pernyataan hukum Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Fadilah Esa, Dr. Tifawuzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Dari sini kita paham kan, walaupun 1000 alasan atau 1000 pengetahuan, kalau musuh orang-orang seperti ini gak bakalan selesai. Gak akan selesai. Sudah dibuktikan yang asli ini banyak pembuktian. Nah kan, gak selesai, gak percaya, ya kan? Gak percaya lagi dengan apa itu namanya penelitian yang ada di Indonesia. Apa yang saya bilang kemarin, walaupun ditunjukkan di mukanya mereka ijazah itu yang asli, gak bakalan selesai. Namanya orang sudah sakit hati ya seperti itu. Pasti masih dibilang palsu, pasti ini gak efektif, ini masih kurang. Itu menurut mereka gitu loh. Tapi kenapa, ya kan, hanya beraninya ke Pak Jokowi, padahal presiden sudah setuju. Kenapa yang di depan hanya punya Pak Jokowi? Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, Jokowi, Pak Prabowo. Kenapa hanya Pak Jokowi? Yang lain itu mana? Inilah otak-otak orang yang sakit hati. Kenapa yang lain gak diungkapkan? Kenapa yang lain tidak dipertanyakan? Hanya punya Pak Jokowi. Karena mereka sakit hati pada Pak Jokowi. Yang diserang siapa? Pak Jokowi sama Gibran tuh.
Kenapa nggak AHY? Kenapa nggak Puan Maharani yang dipertanyakan ijazahnya? Itulah mereka sakit hati. Amin Rais, Situa Bangka, keluar-keluarnya kayak apa? Pertanyakan, asli nggak? Setelah itu Ganjar Pranowo calon presiden, asli nggak? Dan abahmu itu, Anies Baswedan, asli nggak? Kenapa tidak dipertanyakan? Hanya Pak Jokowi yang diserang. Itu mereka barisan sakit hati, barisan hari sakit hati yang dibayar para koruptor yang sudah lahan pencari uangnya diambil alih sama Pak Jokowi. Para koruptor mana? Apalagi zaman sekarang, koruptor tertangkap. Nah, alasannya siapa? Pak Jokowi toh. Semua kesalahan disalahkan Pak Jokowi. Yang dulu-dulu, adakah kesalahan yang muncul? Ada nggak? Saya bukan pembela Jokowi, saya tidak dibayar Pak Jokowi, saya cuma menyuarakan. Saya juga rakyat, saya bukan dari kaum mereka. Saya adalah orang yang duduk di kebenaran. Saya berpihak yang benar. Coba, kenapa yang di depan hanya ijazah Pak Jokowi, yang lain tidak? Itu yang saya tanyakan. Bilangnya yang mereka asli. Apa sudah dites? Apa sudah diuji? Sampai Megawati. Nah, itu kan dari Megawati. Padahal dulu si Megawati gembar-gembor. Gembar-gembornya gimana? Dia terlahir dari PDIP. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Betul nggak? Dia mencalonkan, pasti sudah tahu ijazahnya asli atau tidak. Itu Megawati. Sebelum mencalonkan, kan sudah diklarifikasi, dicek, dilihat, diajukan. Siapa yang ajukan? Ketua partai kan? Nggak mungkin Pak Jokowi maju sendiri. Dicalonkan wali kota, siapa yang bawa? Ketua partai. Jadi gubernur, siapa yang ngangkat? Ketua partai. Siapa yang mengangkat jadi presiden? Ketua partai. Kenapa dia bilangnya seperti itu tadi? Karena Pak Jokowi membangkang, makanya dia tidak mau dan dia buka tangan. Seakan-akan tidak tahu apa-apa, padahal dia tahu. Gitu loh. Kan sebelum mendaftarkan pastinya dia itu mengecek satu persatu, benar dan tidaknya. Benar nggak? Kita pakai otak yang waras saja. Asal muasalnya itu, karena Pak Jokowi membangkang dan tidak mau menuruti apa ketua partai. Ya ini jadinya. Coba Pak Jokowi menurutin kata ketua partai, nggak mungkin terjadi seperti ini. Karena Pak Jokowi membela rakyat, bukan membela partai. Dari sini, kalian yang suka sama Pak Jokowi, sama nggak dengan saya? Kalau yang sakit hati, pasti nggak sama dengan saya. Itulah namanya politik. Karena apa? Ini ada sanggautnya
sangkut pautnya dengan Pilpres di 2029 nanti. Ingat kata saya. Ada sangkut pautnya di Pilpres 2029. Makanya Pak Jokowi dijatuhkan. Karena Pak Jokowi benar-benar kuat di mata masyarakat. Dia akan menjatuhkan Pak Jokowi karena supaya yang mendukung Pak Jokowi tidak mendukung lagi dan akan beralih mendukung yang lain. Itulah rencana mereka. Makanya dengan isu-isu ijazah palsu itu yang diangkat terus sampai sekarang. Belum kelar-kelar juga. Karena akan menjatuhkan nama Pak Jokowi. Kalau nama Pak Jokowi jatuh, Pilpres 2029 akan beralih. Itu fungsinya. Kalian harus paham. Ini yang dinamakan berpemecah belah bangsa. Banyak alasan-alasan yang tak terduga. Apalagi itu pembimbing dosennya. Sudah viral toh di sosial media. Itu ulah siapa? Ulah mereka juga yang sakit-hati. Katanya dibayar Pak Jokowi sekian untuk pembuktian. Kalau emang itu ijazah palsu, ijazah itu palsu ya, kita pakai logika, pakai tak waras. Seharusnya yang digugat itu UGM, bukan Jokowinya. Karena apa? Yang mengeluarkan ijazah itu UGM, bukan Jokowi sendiri. Kan UGM bilang, kalau dia itu dulu anak didiknya UGM. Nah, debat UGM. Jangan Pak Jokowinya. Kenapa yang diserang Pak Jokowinya? Dipertanyakan ke UGM. Nah, sedang UGM sudah mengklarifikasi bahwa itu benar. Tapi kalian nggak percaya. Pak Jokowi terus yang diserang. Saya tahu kalian itu membuat narasi-narasi konflik dengan ijazah palsu karena kalian itu akan memperpecah para politikus-politikus yang akan maju di 2029. Kalau berani, pertanyakan ijazah Pak Prabowo, pertanyakan ijazah Pak SBY, pertanyakan ijazah Megawati. Dan lagi Roy Suryo kemarin bilang, di pendaftaran di KPK atau di mana itu kemarin itu, bahwa data Pak Jokowi nggak ada. Yang ada itu di pendaftaran hanya Megawati dan Gus Dur. Soak. Megawati dan Gus Dur itu adalah pilihan MPR dan DPR. Bukan pilihan rakyat. Ininya dipakai. Saya orang awam. Saya hanya sekolahan SD. Tapi saya bisa memahami. Dia itu orang pintar, terlanjur pintar. Beda dengan orang yang mengerti dan memahami. Kalau orang yang mengerti dan memahami tidak akan angkat bicara seperti itu. Dia itu orang pintar, terlanjur pintar. Saking pintarnya, pintar membodohi masyarakat. Pintar membuat kegaduhan. Sekarang malah bilang kalau yang gaduh itu, yang membuat gaduh Pak Jokowi, tinggal tunjukkan ijazah. Emang seenak itu? Siapa kamu? Kamu aja kayak kadal goreng. Tahu nggak kadal goreng? Emang itu gerombolan-gerombolan. Gak ada puasnya. Lihat aja. Sekarang kan sudah keluar lagi. Sampai ke ranah itu. Surat nikahnya. Kan? Yang saya bilang kemarin apa? Surat nikahnya dipertanyakan. Benar kan? Sudah beredar juga.
Kita tunggu proses selanjutnya. Apakah gerombolan Roy Suryo akan pakai baju oranye atau Pak Jokowi yang pakai baju oranye. Kalau nanti di persidangan kalah, lihat aja. Pasti ada perdebatan lagi. Nggak setuju seperti video yang pertama tadi. Itu udah pasti. Salam waras, salam damai Nusantara. Jokowi mania.